lagi di YouTube channel Jenny Cortez TV. Dan hari ini Jenny bersama cowok ganteng yang pastinya ini rajanya FTV. Biasanya ibu-ibu setiap pagi, siang, malam nonton FTV yang ada di Indosiar, ya kan? Suara hati istri. Ding. Pokoknya cowok di sebelah Jen tuh ganteng banget. Dan kita lihat kira-kira siapa ya. Nih dia, Hans. Hai, apa kabar semuanya? Lulu hati para wanita. Hans, apa kabar? Baik. Jenny gimana? Kayak lama banget kita nggak ketemu. Amin. Aku kabar baik, iya lama banget ya. 2016 atau 2017 gitu terakhir Ya antara ketemu, itulah ya. Aku ngelihat Hans nih sekarang, gila, makin tenar dengan sinetron FTV-nya itu. Amin. Ya. Dan kalau Jenny lihat, kamu kan kayaknya identik dengan di MK nih, di Indosiar tayangannya, ya kan? Apa kamu di situ dikontrak eksklusif ya? Enggak sih, aku nggak ada kontrak eksklusif, tapi mungkin kontrak batin. Aduh, kontrak antara batin. aku dengan salah satu stasiun yang tadi Jenny sebutkan. Jadi karena aku merasa nyaman dan mereka juga memperlakukan aku dengan sangat baik, membuat akhirnya aku betah berada di stasiun tersebut gitu. Tapi bukan berarti aku tidak ada di stasiun lain, aku juga ada. Tapi memang kebanyakan aku berada di stasiun itu. Di Indosiar ya. Dan memang kalau Jenny lihat kan kayak hampir tiap hari FTV itu tayang dan ada kamu terus ya. Orang pasti kalau ngelihat kamu udah langsung tahu bayangan mereka. Aduh, itu cowok yang main di FTV Indosiar. Akhirnya jadi identik ya? Iya, jadi identik loh. Pernah nggak pas lagi ke mall atau ke supermarket, pernah nggak orang ngeh sama kamu terus, ih, cowok ganteng yang main di Indosiar, pernah nggak kayak gitu? Iya, mereka rata-rata ya manggilnya Hans gitu. Yang ngomong nama lengkap Hans Osman juga jarang. Pasti taunya Tapi Hans. sebagian besar ya bilang, ini si jahat itu ya yang Oh, ada iya, di gitu. Indonesia. Identiknya gitu ya? Identiknya begitu. Soalnya kamu karakternya kebanyakan jahat di situ. Ya namanya aja sekarang program yang lagi booming itu Suara Hati Istri. Ember. Suara Hati Istri. Pasti suaminya yang jahat. Suaminya yang jahat. Padahal kan dalam kehidupan nggak melulu cowok. Dan aku baca komen-komen orang entah di YouTube-nya filmku ataupun di Instagram, mereka rata-rata pada request, mau dong dibikinin suara hati suami supaya berimbang. Tapi memang sebenarnya nggak semua cowok itu jahat sih ya. Ada juga cewek yang jahat ya. Ya karena kalau kita bilang ya, kalau ini menurut pengalaman orang-orang, tapi memang nggak Pengalaman semuanya. pribadi atau orang-orang? Orang-orang. Oke. Karena kan aku belum married, Oh iya. masih single. Pacar mungkin? Gimana ya? Ya jadi gini, mereka rata-rata bilangnya kalau masalahnya itu ada di perempuan, itu mayoritas karena faktor ekonomi dari Iya. prianya. Tapi kalau masalahnya itu ada di si pria, itu artinya tentang orang ketiga. Kurang lebih begitu. Jadi yang kita angkat ceritanya karena ini tersiksanya adalah perempuan, mayoritas akan muncul orang ketiga. Ember. Gitu. Tapi pas kamu main di beberapa FTV MK ini, pernah nggak sih melihat ada satu karakter yang menurut kamu ini antagonisnya nih benar-benar menantang gitu? Karena kan peran kamu antagonis semua nih. Pasti kan ada salah satu yang bikin kamu tertantang. Ya jadi bermain antagonis itu dan juga protagonis ya, bermain peran itu sangat asik karena kita bisa memerankan banyak hal. Orang jahat itu nggak melulu satu type, pasti punya 1000 type. Sebagai contoh begini, kalau ada 10 orang kita pajang di depan kita tampar satu persatu, reaksi pun pasti akan berbeda-beda. Iya benar. Ada yang kaget, ada yang latah, ada yang nangis, ada yang
takut langsung lari, ada yang balas nampar secara refleks, ada yang bingung, terus tiba-tiba emosi, apa lo, kenapa nampar gue? Ya kan, reaksi pun berbeda-beda. Sama dengan tipe antagonis atau orang bermain jahat, itu pasti akan berbagai macam kita mainkan. Kalau ditanya yang paling menantang itu, ada satu kali aku bermain antagonis, itu punya background masa lalu, waktu kecilnya itu bermasalah dengan ibu bapaknya. Sehingga terbentuk saat dewasa menjadi pria yang dalam tanda kutip punya kelainan jiwa. Dia Waktu menganggap kecilnya gimana? jadi dia itu waktu kecil melihat bapaknya itu dominan sekali. Ibunya kalau salah langsung dipukul. Kasar kayak gitu. Sehingga waktu dewasa dia mencontoh hal tersebut. Tanpa dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Mana yang salah, mana yang buruk. Kayak begitu. Sehingga dia punya gangguan kejiwaan yang menganggap perempuan itu adalah barang yang bisa dibeli, gitu. Bukan sebagai makhluk hidup yang menemani kita selamanya. Dan itu tipe antagonis yang menarik kalau buat aku, karena ada sisi gangguan mentalnya di sana. Dan itu menantang, karena berbeda dengan tipe-tipe antagonis yang sebelumnya pernah dimainkan. Tapi memang sebenarnya ada kejadian nyata yang seperti itu sih banyak ya, karena kan memang ya? Anak kecil itu kan mencontoh. Betul. Biasanya mencontoh. Dan gampang menyerap. Iya benar. Jadi perbuatan orang tuanya kalau misalkan kasar, pasti anaknya nanti mencontohnya gitu. Makanya waktu kita syuting di MK itu ada beberapa script. Ini aku belum pernah ngomong ya di YouTube manapun. Eksklusif ya di Jenny Cortez TV. Di Jenny Cortez TV. Tanpa mereka sadari saat mereka nonton, setiap kali kalau orang tuanya berantem, pasti anaknya disuruh masuk dulu. Iya benar. Itu kalau kita lihat ciri khasnya. Jadi saya kita nih suami istri mau ribut ya. Bentar ya saya, kamu tunggu di kamar dulu. Baru kita ribut tuh. Iya. Di situ. Tapi ini sebuah didikan yang baik saat kita tayangkan di televisi. Kalau sebenarnya orang tua itu jangan pernah sekalipun ribut, meskipun itu hanya dengan intensitas dan volume suara yang keras di depan anak-anak, karena itu akan membekas seumur hidup mereka. Iya benar. Nah ini pelajaran juga nih ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang berumah tangga ya kan. Jadi kalau berantem sama istri itu nggak boleh di depan anak-anak ya. Dan kalau tadi Jenny berbicara masalah contoh ya, aku juga banyak sekali orang yang komentarnya seperti ini, itu film apa sih, katanya nggak mendidik. Oh enggak, kalau aku nggak berkomentar itu. Kalau aku menurut Jenny suka dengan sinetron itu. Kenapa? Aku suka aja. Jadi itu kehidupan nyata seseorang yang berumah tangga. Secara aku kan udah berumah tangga ya. Dan itu jadi, bisa di kehidupan nyata gitu. Nah, itu bisa kita tonton untuk dijadikan sebuah tuntunan. Kalau aku sih suka ya, nggak ada yang tanggapan negatif, nggak suka atau nggak mendidik ya. Karena kan aku nggak pernah terlewat sinetron itu. Pokoknya bangun tidur nonton udah siar ya kan, siang sampai sore sampai malam. Dan konflik-konflik yang ada di Suara Hati Istri yang biasa kita tonton di Indosiar, itu kalau kita cermati, itu kan bisa membuat kita menjadi mawas diri. Bener, apalagi soal Berjaga-jaga. cewek. Jangan sampai hal itu terjadi. Bener. Nanti akibatnya jadinya kayak begini loh. Itu gitu. pelajaran juga. Pelajaran dalam berumah tangga. Benar. Meskipun Aku harus tampil belum. cantik terus. Iya, karena aku lihat ya di Suara Hati Istri. Jadi dia itu kan sinetronnya, misalkan suami selingkuh nih, karena istrinya misalnya sibuk ngurus anak, ya kan, sampai dia nggak dandan apa. Nah itu aku langsung, oh iya ya, jangan-jangan emang harus begitu, harus tampil cantik depan suami ya Ada kan. pelajaran yang bisa Ada kita pelajaran, ambil kan. iya. Jangan terlalu sibuk ngurus anak, ya kan, harus itu diri sendiri juga. Betul. Kalau nggak salah waktu itu juga FTV-nya Hans juga waktu itu aku pernah lihat selingkuh tuh gara-gara istrinya tuh malas-malas dandan, akhirnya selingkuh sama cewek yang lebih cantik. Kalau nggak salah itu deh. Ya pelajaran juga kan untuk ibu-ibu rumah tangga yang sudah lama Tuh dengar. menjalani hidup pernikahan, yang akhirnya terbiasa dengan pasangannya, akhirnya mereka tampil benar-benar Apa adanya. polos, apa adanya. Ternyata itu Salah. membuat si prianya atau suaminya menjadi tidak tertarik lagi, menjadi nggak penasaran. Benar. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran dari tontonan Suara Hati Istri. Iya. Tapi kalau dalam hal pribadi nih, Hans kan lelaki nih ya kan.
punya pacar kan. Oh yakin banget. Sekarang udah punya pacar. Entah pacar yang sebelumnya, ini kan cerita kan, pasti pernah punya Pengalaman. pacar, pengalaman. Ya kan, mungkin pernah pacaran lama, terus pasangan tersebut misalkan males make up, tapi udah biasa gitu kan. Itu tanggapan seorang lelaki itu gimana sih ngeliat cewek yang akhirnya tampil polos aja karena pacaran udah lama, udahlah ya gitu. Itu gimana sih? Biar melihat nih para wanita-wanita. Kalau aku pribadi ya. Iya, karena kamu pribadi. Karena memang aku suka yang polos, yang natural sih sebenarnya nggak ada masalah. Oh gitu. Ya. Kalau aku jujur ya, jujur nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Biasa-biasa aja. Oh jadi tapi nggak semua lelaki berarti. Nggak semua lelaki bisa Tapi mungkin menerima kalau dalam itu. rumah tangga tidak. Gimana kamu? Ya kalau lakiku sih masih biasa aja ya, tapi kalau dia ngomong kamu nggak boleh gendut, Oh harus iya, tampil cantik iya. gitu. Kita Kalau dia kan ngomong. berbicara soal make up ya, tapi kalau penampilan seutuhnya ya sama. Aku juga bilang, misalnya nanti istriku nih melahirkan punya Iya. anak, Itu pasti ya aku akan kebanyakan sarankan mahar. dia untuk yoga, pilates, gym yang bisa membuat dia menjadi slim lagi. Ember. Kalau itu sih pasti. Pasti Intinya ya. apa yang aku lihat pertama kali itu yang aku inginkan Ke istri sebisa mungkin dipertahankan. deh. Benar. Jadi hati istri itu tuh sebenarnya yang kayak kamu suka ya, hampir sama lah sebenarnya. Di balik cerita suara hati istri itu, kamu pengen istri yang nantinya tuh tetap cantik, penampilannya tetap bagus walaupun nggak make up ya, tetap langsing. Ya, Iya meskipun- kan? Sebenarnya aku mulai injak Jakarta itu tahun 2007. Oh 2007. 2007. Nah, 2007 itu aku udah ngelamar atau istilahnya casting ya ke beberapa PH, dan PH-PH itu mayoritas menolak aku.